Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Oh, ya selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini dan juga teman-teman yang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Diwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya merasa Tuhan bekerja dengan luar biasa saat-saat ini di dalam kehidupan banyak daripada anak-anak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sekarang sedang bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Dan saya percaya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan beserta dengan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, saya merasakan satu hadirat Tuhan yang begitu luar biasa malam hari ini ketika kita tadi memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya bukan hanya di tempat saya, tapi saya percaya juga di tempat di mana Bapak Ibu berada, hadirat Tuhan boleh Bapak Ibu rasakan malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, yaitu bagian yang ke-103. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang hati kehadiran Tuhan bagian ke-103. Dan malam hari ini saya masih berlama-lama di hadirat Tuhan. Dan ini adalah bagian yang keempat. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap terima firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan apa yang telah kita pelajari beberapa minggu berturut-turut di dalam Zoom meeting ini. Dan Roh Kudus akan membawa kita untuk lebih dalam lagi di dalam penyembahan. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan akan bawa kita ke level yang baru di dalam dimensi penyembahan. Supaya kita bisa berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan menghendaki agar kita, Bapak Ibu saudara saya, untuk terus masuk di dalam hadiratnya. Di dalam hadirat Tuhan. Dan terus mengalami interaksi secara pribadi dengan realita hadirat Tuhan. Karena itulah yang akan membentuk kehidupan rohani Bapak Ibu. Dan bukan hanya sekedar merasakan hadirat Tuhan, tetapi lebih dari itu, Tuhan mau membawa Bapak Ibu hidup sebagai sahabat. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu terus masuk di dalam hadirat Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami ada banyak pekerjaan roh dan dinamika roh di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, maka ada aspek yang harus Bapak Ibu munculkan di dalam hidup Bapak Ibu. Yaitu Bapak Ibu harus memiliki hati yang menyembah. Apa itu hati yang menyembah Bapak Ibu? Hati yang menyembah adalah sebuah sikap hati yang penuh dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Sebuah kemauan, sebuah tekad untuk berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kalau Bapak Ibu ingin memiliki hati yang mau berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, mau berlama-lama menahan Tuhan, mau berlama-lama menahan realita Tuhan, harus bagaimana? Atau dengan cara apa? Dengan cara menjadi seorang penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita Bapak Ibu saudara saya mau berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, menahan realita hadirat Tuhan, memenuhi pikiran dan hati Bapak Ibu, maka tidak bisa tidak Bapak Ibu harus mendekati Dia dan masuk ke dalam hadiratnya dengan roh penyembahan. Dan malam hari ini saya mau bawa Bapak Ibu untuk mengarahkan pikiran kita
perasaan kita, yaitu kepada hal-hal yang dari roh. Karena saya percaya hal ini menjadi sangat penting sekali. Bapak Ibu, banyak orang sering berkata, pikiran. Itu kan cuma pikiran sendiri. Tapi Bapak Ibu harus menyadari, firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal 4 ayat 23 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan lihat ayatnya. Amsal pasal 4 ayat 23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan lain, yaitu Alkitab versi mudah dibaca, dikatakan, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidup. Jadi Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan pikiranmu, karena apa yang kau pikirkan akan mengendalikan hidupmu, akan mengontrol kehidupanmu, akan menentukan apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya percaya pikiran yang kita miliki ini, ketika kita terus selaraskan dengan hal-hal yang dari roh, maka ini akan menjadi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan menjadi tempat di mana kita akan menerima banyak hal dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jiwa manusia, pikiran dan perasaan ini sebetulnya bisa menjadi tempat untuk kita berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi. Jiwa manusia, pikiran dan perasaan yang ada bisa menjadi tempat Bapak Ibu menerima banyak hal dari Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam kitab Amsal ditulis, hati-hati dengan pikiranmu. Dan di dalam surat Roma pasal yang ke-8 mengenai hidup oleh roh, pastikan Bapak Ibu selalu mengarahkan pikiran Bapak Ibu kepada hal-hal yang dari roh. Karena jiwa ini, pikiran dan perasaan ini, kalau dipengaruhi oleh firman, ini akan menjadi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Ini akan menjadi tempat kita menikmati keberadaan Tuhan lewat doa dan penyembahan kita. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengarahkan pikiran Bapak Ibu kepada hal-hal yang dari roh, maka Bapak Ibu akan dipengaruhi dengan berbagai hal yang sifatnya lahiriah. Bapak Ibu akan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang negatif. Bapak Ibu akan dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari dunia. Dan ini memang sudah disetting oleh si jahat. Sehingga apa yang akan terjadi di dalam pikiran kita, Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi di dalam perasaan kita, Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi di dalam jiwa kita, Bapak Ibu? Yang akan terjadi adalah peperangan yang terus-menerus. Yang akan terjadi ada pergulatan yang tanpa henti. Dan inilah yang sering membuat kekristenan kita jadi tidak bertumbuh sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan iman kalau Bapak Ibu terus berada di dalam peperangan? Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah peperangan itu selalu membawa kerusakan dan penderitaan. Betul Bapak Ibu? Jadi tidak mungkin Bapak Ibu mengalami kehidupan yang damai, sejahtera, dan kehidupan yang penuh dengan sukacita ketika Bapak Ibu terus-menerus berada di dalam peperangan. Nah, peperangan ini terjadi disebabkan karena apa Bapak Ibu? Karena kita kurang mendisiplin pikiran kita untuk terus tertuju kepada roh. Untuk terus tertuju kepada hal-hal yang dari roh. Makanya kita sering mengalami gejolak di dalam batin kita. Sehingga seringkali kita menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi gentar, menjadi sedih, dan tidak menjadi mood. Nah, Tuhan tidak menghendaki kita untuk berlama-lama di dalam peperangan. Karena ketika kita belajar dari Alkitab, firman Tuhan mengatakan, Tuhan menghendaki setiap kita selalu penuh dengan ucapan syukur dan sorak-sorai. Sehingga ketika Tuhan melihat kita, dia juga ikut bersorak-sorai. Sebagaimana kita bersorak-sorai. Dan ini ditulis di dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Yang mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita.
Ia membarui engkau dalam kasih. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya membaca sekali lagi dan mengganti kata ia dengan Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan bergirang karena engkau dengan sukacita. Tuhan membarui engkau dalam kasih. Tuhan bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Bapak Ibu, Tuhan seringkali datang di dalam hidup kita sebagai pahlawan yang memberi kita kemenangan. Tuhan selalu berperang bagi kita, apapun yang menjadi situasi, kondisi, dan keadaan kita. Percayalah ketika Bapak Ibu berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu terus membangun sikap hati yang menyembah, dan Bapak Ibu menjadi individu yang dicari Bapa. Karena Bapak Ibu terus menjadi penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Tuhan akan terus datang di dalam hidup Bapak Ibu, berperang bagi Bapak Ibu, dan memberikan Bapak Ibu kemenangan. Dan ketika dia melihat Bapak Ibu bersuka cita, ada sorak-sorai yang meluap-luap dalam hati Bapak Ibu. Ada ucapan syukur yang selalu naik di hadirat. Dan ketika Tuhan melihat Bapak Ibu bersuka cita, Alkitab mengatakan, dia pun bergirang karena engkau. Dia bersuka cita karena engkau. Dan dia terus membarui engkau dengan kasih-Nya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dengan demikian di dalam hatimu, engkau akan dengan mudah terus masuk ke dalam penyembahan. Lebih dan lebih lagi. Lebih dalam, lebih lama lagi, dan berlama-lama di hadirat Tuhan. Karena Bapak Ibu tadi dipenuhi dengan roh penyembahan. Nah Bapak Ibu, mengenai roh penyembahan ini, Rasul Paulus menegaskan di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, supaya mereka penuh dengan roh dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi-nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan Bapak Ibu bisa membacanya di dalam surat Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-18 dan ke-19. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah Bapak Ibu, di dalam terjemahan yang lain dari King James Version, Bapak Ibu saya hanya membacakan ayat yang ke-19 saja. Surat Efesus pasal 5 ayat 19 dari King James Version mengatakan, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. Berkata-katalah kepada dirimu sendiri dengan mazmur dan nyanyian rohani. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya, dalam terjemahan LAI, tadi dikatakan Efesus 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Tetapi dalam terjemahan King James Version dikatakan speaking to yourself. Berkata-katalah pada diri sendiri. Bapak Ibu, terlepas daripada Bapak Ibu berkata-kata kepada seorang, kepada yang lain, atau berkata-kata kepada dirimu sendiri, dibutuhkan ada sesuatu yang harus diperkatakan. Betul? Nah, apa yang harus diperkatakan ketika Tuhan berperang bagimu? Apa yang harus diperkatakan ketika Tuhan menjadi pahlawan yang memberi kemenangan bagimu? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima kemenangan yang daripada Tuhan, maka hati Bapak Ibu akan meluap-luap dengan mazmur dan puji-pujian dan ucapan syukur. Amin. Dan Bapak Ibu bisa berkata-kata kepada dirimu sendiri atau berkata-kata kepada orang lain untuk menceritakan, untuk memperkatakan, untuk mengekspresikan kebesaran kuasanya. Amin. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau mendorong Bapak Ibu, ayo. Saya harap Bapak Ibu minimal 1 jam setiap hari meluangkan waktu dengan sengaja
untuk berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Untuk berkata-kata dalam mazmur dan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk Bapak Ibu kembali menyelaraskan perasaan Bapak Ibu. Untuk kembali memiliki damai sejahtera dan sukacita dan keceriaan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, mulailah berkata-kata pada dirimu sendiri, speaking to yourself. Atau Bapak Ibu berkata kepada orang lain untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk mengekspresikan kedaulatan Tuhan, untuk menceritakan kemurahan Tuhan. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Alkitab mengatakan lebih lanjut di dalam surat Efesus pasal yang ke-5, 19, terjemahan King James Version. Speaking to yourself in psalm and hymns and spiritual song. Dan Alkitab menegaskan lebih lanjut lagi. Singing and making melody in your heart to the Lord. Berkata-katalah kepada dirimu sendiri dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian roh. Dan bernyanyilah dan buatlah melodi-melodi di dalam hatimu di hadapan Tuhan. Wow, ini yang saya mau. Inilah yang saya maksudkan, yaitu memiliki hati yang menyembah. Dan Bapak Ibu bisa berlama-lama di hadirat Tuhan. Bapak Ibu bisa berlama-lama berada dalam hadirat Tuhan untuk menikmati kasih. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa berbahasa roh, Bapak Ibu bisa naikkan pujian dengan memakai bahasa roh. Melodi-melodi pujian yang Bapak Ibu naikkan bisa Bapak Ibu pakai. Dan Bapak Ibu bisa menaikkan penyembahan dengan bahasa roh lewat pujian tersebut. Dan ini adalah bagian dari membangun manusia yang lain. Nah, kalau biasanya Bapak Ibu berdoa dalam bahasa roh dan mengatakannya dengan meluap-luap, dengan suara yang cukup keras, dengan penuh keantusiasan. Tapi malam hari ini, ketika berbicara tentang hati yang menyembah, mari kita mengekspresikan hati kita, mengekspresikan hidup kita di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga menghendaki kita, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk hidup di dalam hadirat dan tinggal di dalam realita hadirat Tuhan dan berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bagaimana caranya? Bangunlah hati yang menyembah. Bangunlah hati yang menyembah. Dan roh yang menyembah. Dan saya mau Bapak Ibu melatih diri sendiri. Bukan hanya ketika Bapak Ibu sedang beribadah, baru Bapak Ibu menyembah Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, belajarlah menaikkan kidung pujian. Belajarlah menaikkan mazmur. Belajarlah menaikkan pujian penyembahan di dalam roh. Dan ini semua berbicara tentang sikap hati. Dan ketika sikap hati ini terus Bapak Ibu arahkan untuk menyembah Tuhan, maka saya percaya pada saat itulah Bapak Ibu akan mendapati hati yang menyembah itu terbangun dalam hidup Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, hati yang menyembah itu bukan begitu saja Bapak Ibu miliki. Tapi hati yang menyembah itu harus dilatih. Itu harus ditumbuhkan. Dan itu harus dibangun. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar tentang hati yang menyembah ini. Dan saya mendapati beberapa hal tentang hati yang menyembah. Yang pertama, ketika Bapak Ibu memiliki hati yang menyembah, maka Bapak Ibu akan mendapati hati yang menyembah adalah pintu masuk untuk kita memiliki dimensi persekutuan yang lebih mendalam dan kuat dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu, ayo pastikan Bapak Ibu terus belajar membangun hati yang menyembah ini. Dan ketika Bapak Ibu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, saya harap Bapak Ibu tidak hanya sekedar berdiam diri. Karena hadirat Tuhan mulai melingkupi hidup Bapak Ibu. Jangan. Jangan hanya sekedar merasakan. Jangan hanya sekedar menikmati. Tapi belajarlah untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam hadirat. Nah, satu-satunya cara kita bersekutu dengan
kita mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita. Dan ketika Bapak Ibu terus belajar mengekspresikan hidup, engkau mengekspresikan hatimu di dalam hadirat, di hadapan hadiratnya, maka engkau akan mendapati engkau sudah bersekutu dengan Dia. Dan melalui perkataan, melalui ekspresi perasaan yang kau naikkan dalam hadirat Tuhan, engkau akan mendapati kedekatan dengan Tuhan. Dan itu akan terus terbangun. Dan semakin kau mendekat dalam hadiratnya, engkau dekat dengan hatinya, engkau akan mendapati perlahan-lahan tapi pasti Bapa di surga akan mulai menyatakan isi hatinya kepada Bapak Ibu selama ini, yang tidak pernah Bapak Ibu ketahui. Dan akan mulai Bapak Ibu menerima ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan. Bapak mulai singkapkan, Bapak akan mulai nyatakan, Bapak akan mulai sampaikan, Bapak akan mulai komunikasikan kepada Bapak Ibu sebagai anak-anaknya, sekaligus sebagai sahabat Allah. Amin. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan terus membawa Bapak Ibu hidup sebagai sahabat. Amin. Itu sebabnya terus bangun hati yang menyembah. Karena inilah yang menjadi pintu masuk untuk kita memiliki persekutuan yang lebih mendalam. Untuk kita memiliki persekutuan yang lebih intens dengan Tuhan. Dan berlama-lama dengan Tuhan di dalam hadirat. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu pentingnya making melody in your heart. Dan bagaimana kita mulai mengekspresikan penyembahan kita dengan menggunakan bahasa. Atau dengan mempergunakan melodi-melodi yang sudah Bapak Ibu kenal. Dan itu Bapak Ibu bisa pakai untuk menyembah dalam bahasa. Maka saya yakin itu akan menolong Bapak Ibu untuk membangun persekutuan yang lebih erat lagi dengan Bapak. Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu melakukan apa yang menjadi porsi dan bagian Bapak Ibu. Minimal 1 jam setiap hari atau lebih. Bapak Ibu meluangkan waktu untuk berlama-lama di hadirat Tuhan. Untuk mendeklarasikan firman. Untuk menaikkan lagu minimal 1 pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu ekspresikan perasaan Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Oh, saya yakin roh, jiwa, pikiran, perasaan, dan tubuh akan kembali diselaraskan dengan apa yang menjadi agenda kerja Tuhan. Akan diselaraskan dan kita menjadi fokus kepada Tuhan dan pengenapan akan rencananya. Amin. Dan saya yakin di waktu itulah, di dalam kondisi seperti itulah, realitas kerajaan surga, realitas hadirat Tuhan terus hadir dalam hidup Bapak Ibu. Haleluya. Nah Bapak Ibu, hal yang kedua yang saya dapati tentang hati yang menyembah, hati yang menyembah akan menolong kita untuk menyadari bahwa semua kebutuhan kita ada di dalam Dia. Dan satu-satunya yang kita butuhkan adalah Dia saja. Adalah Tuhan. Amin. Bapak Ibu masih ingat prinsip tentang penyembahan yang pernah saya sampaikan buat Bapak Ibu? Salah satu prinsip tentang penyembahan yang pernah saya sampaikan, yang harus Bapak Ibu pahami di dalam penyembahan adalah keberadaan Tuhan. Dan keberadaan Tuhan ini harus menjadi fokus perhatian kita. Sentralitas dari penyembahan kita hanyalah Dia saja. Hanyalah Tuhan. Dan bukan keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan kita. Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu menyembah Tuhan bukan karena Bapak Ibu butuh jawaban doa. Bapak Ibu menyembah Tuhan bukan karena Bapak Ibu butuh urapan dan kuasa ketika ada dalam pelayanan. Tapi Bapak Ibu menyembah Tuhan karena Bapak Ibu ingin dekat dengan keberadaannya. Amin. Nah, semakin Bapak Ibu mendekat kepada Tuhan dengan hati yang menyembah, yang Bapak Ibu bangun, yang Bapak Ibu tumbuhkan, yang Bapak Ibu miliki, maka Bapak Ibu akan semakin disadarkan bahwa dalam hidup ini yang kita butuhkan sebetulnya bukanlah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang paling kita butuhkan sebetulnya bukan hanya uang saja. Yang kita butuhkan bukan faktor-faktor eksternal kita.
yang selama ini dicari oleh banyak orang. Bukan. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi yang kita butuhkan, kita akan semakin disadarkan bahwa yang kita butuhkan hanyalah Dia dan firman-Nya. Dan semakin Bapak Ibu termaterai dengan sebuah sikap hati, dengan sebuah kesadaran mental, kesadaran rohani yang menguasai pikiran dan hidup Bapak Ibu. Bahwa yang paling penting Bapak Ibu bukanlah hal-hal yang bersifat duniawi. Bahwa yang penting Bapak Ibu butuhkan adalah Dia dan firman-Nya. Saya percaya hati yang menyembah Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang selalu haus dan lapar akan Tuhan dan keberadaannya akan terus berkobar-kobar dan akan terus bergelora di dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan seperti ranting yang melekat kepada pokoknya. Dan ketika ranting itu terus melekat pada pokoknya, maka ranting itu akan tetap hidup. Amin. Bapak Ibu akan terus menikmati adanya kehidupan ilahi di dalam diri Bapak Ibu. Karena ranting itu terus melekat pada pokoknya. Sehingga ranting itu terus bertumbuh. Demikian juga ketika Bapak Ibu memiliki hati yang menyembah, memiliki kesadaran akan keberadaan Tuhan, dan memiliki rasa butuh akan Tuhan dan firman-Nya. Dan itu terus menguasai hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mendapati, Bapak Ibu akan terus mengalami adanya pertumbuhan. Bapak Ibu akan mengalami pertumbuhan rohani di dalam hidup Bapak Ibu. Kalau ranting itu terus melekat pada pokoknya, maka ranting itu akan terus mengeluarkan buah. Hal yang sama akan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan ditaburkan, dan Bapak Ibu menyediakan tanah hati yang terbaik, karena Bapak Ibu memiliki tanah hati yang terbaik, dan selalu punya tanah hati yang terbaik, karena Bapak Ibu memiliki hati yang menyembah di dalam hidup Bapak Ibu. Dan ketika benih ditaburkan, Bapak Ibu akan mendapati benih itu akan tumbuh dan mengeluarkan buah-buah. Dan Bapak Ibu akan mendapati dalam hidup Bapak Ibu ada buah-buah. Dan Bapak Ibu akan terus bergelora di dalam Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Dan Bapak Ibu akan dengan sungguh-sungguh mengejar Tuhan dan pengenapan rencananya. Dan itu akan menjadikan Bapak Ibu setiap hari untuk mengejar Tuhan, untuk menikmati dan menikmati hadiratnya. Haleluya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu terus bertekun menjagai roh yang menyembah, hati yang menyembah, maka Bapak Ibu akan mendapati tangan Tuhan terus bekerja dengan dahsyat. Dan membawa Bapak Ibu untuk mengalami manifestasi daripada kedaulatan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Hal-hal yang selama ini dianggap mustahil akan mulai terjadi satu persatu dalam diri Bapak Ibu. Dan itu akan tergenapi. Hal-hal yang dianggap rasanya tidak mungkin, dan Bapak Ibu akan lihat semuanya terjadi di tangan Tuhan dan kedaulatannya. Dan Tuhan akan mewujudkan semuanya yang Dia janjikan untuk terjadi, untuk tergenapi di dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan mau menyampaikan sesuatu buat Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata, ini saatnya engkau harus terus belajar menumbuhkan hati yang menyembah. Engkau harus terus belajar membangun hati yang menyembah. Roh yang menyembah di dalam hidupmu. Karena ketika dengan tekun engkau melakukan hal ini, Tuhan berkata, engkau akan mengalami. Aku akan menarik engkau masuk dalam sistem kerajaan surga. Dan di dalam sistem kerajaan surga, engkau tidak akan pernah mengalami kekhawatiran. Engkau tidak akan pernah mengalami pergumulan apapun. Sekalipun tantangan menghadang, Tuhan berkata, aku akan berperang bagimu. Dan engkau
hanya tinggal melangkah dan mentaati setiap arahan yang aku katakan. Dan aku sudah melihat jarahan yang besar yang sudah tersedia bagimu. Dan ketika engkau terus menjagai kehidupanmu, memiliki hati yang menyembah, Tuhan berkata, sekalipun musuh mencoba untuk memerangi engkau, Tuhan berkata, aku akan berperang bagimu. Dan aku berkata, aku akan memberi kemenangan kepadamu. Bapak Ibu, malam hari ini, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Biarlah setiap kita yang hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga setiap teman-teman yang mendengarkan renungan ini melalui Facebook atau melalui YouTube, dalam nama Yesus, terjadi impartasi roh. Terjadi pekerjaan firman. Terjadi pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupmu. Dan Tuhan mengimpartasikan roh yang menyembah di dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan akan menaruh benih-benih hati yang menyembah di dalam batin Bapak Ibu. Dan biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Nah Bapak Ibu, hal yang ketiga yang saya dapati tentang roh yang menyembah, hati yang menyembah. Hati yang menyembah akan membuat manusia roh kita menjadi lebih mudah melihat Dia dan membuat hidup kita berubah di dalam hadirat. Bapak Ibu, ini yang saya ketahui. Ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, Bapak Ibu akan mendapati Tuhan akan masuk di dalam kehidupan Bapak Ibu dan akan mengubah hidup Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan arahan-arahan untuk Bapak Ibu membuang aspek-aspek kemanusiawian, untuk membuang aspek-aspek kedagingan, untuk membuang hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu saat ini sedang menjalani kehidupan sehari-hari sepertinya oke-oke saja. Dan tidak ada masalah. Tapi ketika Bapak Ibu sering datang menyembah Tuhan, maka Bapak Ibu akan mendapati ada arahan-arahan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa meresponi dengan roh pertobatan. Karena ketika kita meresponi dengan roh pertobatan, maka Bapak Ibu akan mendapati hidup Bapak Ibu akan dibersihkan oleh Tuhan. Hidup Bapak Ibu akan ditahirkan oleh Tuhan. Dan hidup Bapak Ibu akan semakin hari menjadi semakin dikuduskan. Dan semakin suci. Dan Alkitab menuliskan, engkau akan melihat Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu meresponi arahan dari Tuhan untuk membersihkan hidup Bapak Ibu, dan meresponi apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati Bapak Ibu, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Maka hati Bapak Ibu akan menjadi bersih. Hati Bapak Ibu akan menjadi tahir. Bapak Ibu akan menjadi semakin berkenan di hati Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu terus belajar menumbuhkan hati yang menyembah. Ketika Bapak Ibu terus belajar membangun hati yang menyembah. Saya percaya Tuhan sedang membersihkan hati Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu terus menaikkan penyembahan, Bapak Ibu akan melihat Ia dengan jelas. Dan Bapak Ibu akan diubahkan di hadapan hadiratnya. Bapak Ibu akan diubahkan di dalam hadiratnya. Teruslah menjaga hati yang menyembah Bapak Ibu. Teruslah menumbuhkan hati yang menyembah di dalam hidup Bapak Ibu. Karena semakin Bapak Ibu menyembah Dia di dalam hidup Bapak Ibu, maka Roh Kudus akan meluruskan sikap hati Bapak Ibu yang selama ini masih ada dan tidak berkenan di hati Tuhan. Oh, biarlah hati yang menyembah diimpartasikan malam hari ini di dalam nama Yesus. Biarlah roh yang menyembah diimpartasikan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hati yang menyembah benar-benar terimpartasi kuat di dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga mulai hari ini, Bapak Ibu akan mengalami
sungguh dari dalam hati Bapak Ibu akan keluar ucapan syukur. Ada aliran-aliran penyembahan yang menghanyutkan hidup Bapak Ibu untuk mendekati Dia lebih lagi dan lebih dekat lagi dan dekat lagi dan dekat lagi. Semakin hari semakin dekat, untuk semakin lama dan semakin lama dan semakin lama lagi dan berlama-lama di dalam hadirat Tuhan dan berada di hadirat Tuhan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Biarlah hati yang menyembah menolong Bapak Ibu untuk terus melihat Dia, dan Bapak Ibu akan diubahkan di dalam hadirat-Nya, sehingga Bapak Ibu tidak lagi memiliki sikap hati yang salah, konsep berpikir yang salah, dan tidak lagi memiliki dasar keyakinan yang salah. Nah Bapak Ibu, yang keempat yang saya dapati tentang hati yang menyembah, hati yang menyembah akan menarik datangnya Tuhan dan membuat ikatan-ikatan janji dengan keberadaan kita. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar dan mencoba memperhatikan Alkitab yang kita miliki, Alkitab ini adalah kitab perjanjian. Dan Alkitab ini terbagi menjadi dua bagian. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian Bapak Ibu, ketika Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan dipermuliakan dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Sebelum Dia mengalami kematian dan kebangkitan, Bapak Ibu, kita mendapati ada sebuah perjamuan terakhir. Amin. Dan ketika Yesus menuangkan anggur, Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu, ini adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah Bapak Ibu, saya percaya perjalanan hidup Bapak Ibu mulai hari ini tidak akan pernah sama lagi. Dan Bapak Ibu akan mengalami perjanjian Tuhan akan lebih nyata dan bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, perjalanan Tuhan, perjanjian Tuhan akan terjadi secara nyata di dalam diri Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan melihat perjalanan rohani Bapak Ibu. Mulailah sejak hari ini. Dan itu tidak akan pernah sama lagi. Dan ketika Tuhan hadir di dalam diri Bapak Ibu, karena Bapak Ibu terus mengekspresikan cinta Bapak Ibu kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjadikan Bapak Ibu sebagai mempelai wanitanya. Amin. Yesus akan datang dalam hidup Bapak Ibu sebagai mempelai pria yang menyampaikan perjanjian. Seperti seorang calon suami yang membuat suatu ikatan perjanjian dalam sebuah pernikahan yang kudus dengan mempelai wanitanya. Dan dari sejak ucapan janji yang diucapkan, maka Bapak Ibu akan mendapati semua yang dimiliki oleh sang suami menjadi milik istrinya. Demikian pula, semua yang dimiliki oleh sang istri menjadi milik sang suami. Jadi Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu membangun roh yang menyembah, menemukan roh yang menyembah, maka tidak ada lagi kemanusiawian di dalam diri Bapak Ibu. Dan Roh Kudus akan terus membersihkan diri Bapak Ibu. Dan cinta Bapak Ibu kepada Tuhan akan semakin tulus. Dan saya percaya itulah yang Tuhan cari dari mempelai wanitanya. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri Bapak Ibu. Menolong Bapak Ibu untuk terus mengalami pembersihan, mengalami pembaharuan, sehingga hidup Bapak Ibu semakin memperkenan hati Tuhan. Dan Bapak Ibu semakin mencintai Tuhan dengan tulus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan saya yakin pada saat itulah Tuhan secara pribadi akan datang kepada Bapak Ibu dan membuat suatu ikatan perjanjian. Dan pada saat itulah engkau bisa berkata, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Sehingga sejak saat itu tidak ada lagi
kemanusiawian di dalam hidup Bapak Ibu. Dan engkau akan betul-betul hidup untuk penggenapan rencananya. Bapak Ibu, teruslah jagai realita hadirat Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Karena saya percaya Tuhan akan bekerja lebih dan lebih lagi di dalam hidup Bapak Ibu. Dan Roh Kudus akan terus menuntun Bapak Ibu untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam realita ruang tahta kasih karunia-Nya. Dan kau akan mengalami Tuhan akan menyatakan dirinya dalam hidup Bapak Ibu. Haleluya. Hal yang kelima yang saya dapati tentang hati yang menyembah. Hati yang menyembah akan membuat fokus perhatian arah hati kita menjadi terus tertuju hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, iblis akan terus melakukan segala daya dan upaya yang dapat dia lakukan untuk mengganggu dan untuk mengalihkan mata hati kita dari Tuhan. Karena pada waktu iblis berhasil membuat mata hati kita, fokus perhatian hidup kita terganggu pada suatu masalah, pada keinginan-keinginan kita, pada ambisi-ambisi kita, dan semua yang sifatnya manusiawi, semua yang sifatnya duniawi. Maka dari sejak saat itu, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu akan seperti ranting yang lepas dari pokoknya. Dan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama aku, Tuhan katakan, kamu akan berbuah banyak. Bersama dengan aku, engkau akan lakukan perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita untuk terus melekat padanya. Tuhan mau mata hati kita terus tertuju hanya kepada Dia. Tetapi iblis lakukan segala macam cara untuk membuat mata hati kita, fokus perhatian hidup kita, tertuju kepada kebutuhan-kebutuhan kita, tertuju kepada ambisi-ambisi kita, tertuju kepada pemenuhan-pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita, tertuju kepada hal-hal manusiawi, tertuju kepada hal-hal yang duniawi, sehingga tanpa sadar Bapak Ibu keluar dari naungan anugerah Tuhan. Maka dengan mudah engkau akan langsung dihajar oleh si jahat. Masalah demi masalah akan terus begitu besar menekan hidup Bapak Ibu. Padahal dulunya masalah itu biasanya bisa dengan mudah kita lalui. Kenapa? Karena kita, Bapak Ibu, disertai Tuhan. Dan realita hadirat Tuhan nyata di dalam hidup Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, teruslah menjagai roh yang menyembah, hati yang menyembah. Karena ketika engkau menjagai hati yang menyembah, engkau akan disadarkan bahwa walaupun Dia adalah Allah yang dalam kedaulatan mengatur, mengontrol alam semesta, tapi pada saat yang sama Dia terus mengarahkan hatinya. Dia terus mengarahkan pandangannya, matanya tertuju kepada kita. Karenanya, saya mau mendorong Bapak Ibu, ayo, terus bangun hati yang menyembah. Terus temukan roh yang menyembah di dalam dirimu. Teruslah belajar menyenandungkan lagu-lagu pujian. Teruslah belajar menyenandungkan melodi-melodi yang membuat engkau terus menyembah. Baik itu lagu pujian atau menyembah di dalam roh. Karena ini akan membuat Bapak Ibu terus semakin dekat dan berfokus kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh memastikan diri dari hari ke hari untuk membangun hati yang menyembah ini. Karena inilah yang akan membuat, yang akan menolong Bapak Ibu memiliki hidup yang terus tertuju hanya kepada Tuhan dan terus melekat kepada Dia dan terus melakukan penggenapan rencananya. Bapak Ibu, saya percaya ketika hati yang
menyembah terus ada di dalam hidup Bapak Ibu, Bapak Ibu akan semakin dimantapkan oleh Roh Kudus untuk memiliki kehidupan sehari-hari yang dibedakan. Bapak Ibu akan dimantapkan, Bapak Ibu akan dibentuk oleh Tuhan sendiri dan menjadi berbeda dengan orang yang di luar Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, hal yang keenam yang saya dapati tentang hati yang menyembah, hati yang menyembah akan membuat kita dapat membenahi dan membangun dasar keyakinan yang kita miliki. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu terus menyembah, Bapak Ibu akan dibawa terus berfellowship dengan roh kebenaran. Dan Bapak Ibu akan mengalami berbagai dinamika dimensi ilahi. Pekerjaan surgawi akan terus terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Itu sebabnya saya percaya, orang yang memiliki roh yang menyembah, tidak mungkin memiliki kondisi hidup yang terus sama. Tetapi akan mengalami kehidupan yang progresif. Engkau akan mendapati kualitas hidupmu semakin hari semakin meningkat. Semakin bertambah luar biasa. Semakin bertambah ideal. Semakin bertambah unggul. Semakin ilahi. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan terus berinteraksi dengan berbagai dinamika ilahi. Dengan berbagai dimensi rohani. Dan roh kebenaran. Roh sukacita. Roh yang membangkitkan semangat. Roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan ketertiban. Akan terus berinteraksi dengan diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan mendapati seperti firman Tuhan yang mengatakan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27. Bapak Ibu, pengurapan itu akan tetap ada pada Bapak Ibu. Dan pengurapan itu akan mengajar Bapak Ibu. Akan memberi instruksi kepada Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu dikasih instruksi oleh siapapun juga. Bapak Ibu tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk membuat hidup Bapak Ibu jadi berdaya guna buat kerajaan surga. Bapak Ibu tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk memperoleh hati Tuhan. Haleluya. Makanya saya mendorong Bapak Ibu. Ayo, teruslah bangun hati yang menyembah. Teruslah tumbuhkan hati yang menyembah. Roh yang menyembah. Karena ketika Bapak Ibu memiliki hati yang menyembah, Bapak Ibu mendapati, Bapak Ibu akan terus dibawa oleh Tuhan untuk memiliki dasar keyakinan yang memperkenan hati Tuhan. Bapak Ibu, saat ini dunia mencoba untuk menggeser dasar keyakinan kita dengan mengganti kata dosa dengan satu kata, yaitu kelainan. Contohnya, kelainan seksual dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu. Karena itulah yang iblis pakai. Itulah cara iblis untuk menggoncang dasar keyakinan kita kepada Tuhan. Itulah cara iblis menggeser keyakinan kita kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Oleh sebab itu, saya mendorong Bapak Ibu, ayo terus bangun roh yang menyembah. Sehingga hati Bapak Ibu akan terjagai. Hati Bapak Ibu akan terlindungi untuk terus memiliki fondasi kehidupan yang hanya dibangun di atas dasar firman Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, yang terakhir, yang ketujuh, yang saya dapati tentang hati yang menyembah, ketika kita terus membangun hati yang menyembah, kita akan mendapati Tuhan akan memberikan kita kesukaan dan kenikmatan di dalam mencari Tuhan, serta menyatukan hidup kita dengan dirinya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya mau kita sebagai orang-orang Kristus, sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, yang disebut juga sebagai mempelai wanitanya, mempelai wanita Kristus. Mari terus bangun hati yang menyembah dalam hidup kita. Dan ketika kita terus membangun hati yang menyembah di dalam hidup kita, saya percaya
Bapak Ibu akan menikmati masa-masa di mana Bapak Ibu bercengkrama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Masa-masa penyembahan, masa-masa doa, bukan lagi menjadi momen yang membosankan, tetapi menjadi momen yang penuh dengan gairah dan sukacita. Dan ketika Bapak Ibu menaikkan penyembahan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan sedang menantikan penyembahan Bapak Ibu. Dan Tuhan sedang menunggu orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu, nikmatilah momen worship ini. Momen penyembahan Bapak Ibu. Nikmatilah momen ketika Bapak Ibu berinteraksi dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dan saya berdoa, bersama dengan engkau membangun roh yang menyembah dalam hidupmu, maka kau juga akan mendapati Roh Kudus akan menyatukan hidup kita dengan keberadaannya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan di akhir renungan ini saya mau menaikkan satu pujian, beriku hati untuk menyembahmu. Bapak Ibu, biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama sebagai penyembahan kita, sebagai persembahan yang terbaik yang boleh kita berikan bagi Raja kita. Amin. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Give me a heart to worship before you. Give me a heart to love and adore you.
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom Meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom Meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ini adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan, apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepri akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.